bapak gue tuh udah wanti-wanti dari rumah, pokoknya di sono jaga sikap dan lain-lain. Orang-orang yang susah banget ngelawan arus pingin ke air terjun itu, di saat gue yang mau jalan itu gampang banget kak. Tolong dong, itu anak kamu pingin diambil gitu, ada yang suka tolong ambil, diambil tuh anak gitu. Gak lama ya gue bukan di situ lagi, gue sempat lihat satu ular itu yang nemenin gue terus, dan ular itu punya pasukan di belakang. Gue nggak tahu gue pulangnya kapan, tiba-tiba gue udah ada di daerah lain, tiba-tiba gue tuh udah ada di Tasik teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, balan cerita di luar nalar. Balik lagi sama gue RJ Mutakin di podcast horor. Dengan kakak siapa? Vina. Kakak Vina. Jadi boleh ceritain sedikit nggak? Sedikit aja. Itu di saat gue umur berapa ya? Kira-kira ya, gue itu SD ingin ke SMP. SD ke SMP ada cerita tentang? Gue sempat hilang sih. Oke. Tentang kehilangan ya, bukan kehilangan pasangan tentunya. Ini mah kehilangan yang mistis. Jadi sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel kita makin berkembang. Dan tidak lupa dukung terus kita di Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok di @cerita_di_luar_nalar di sini ya. Betul. Tolong editor, maaf. Ya, kita lanjut ke cerita. Silakan Kak Vina. Jadi di situ posisinya gue masih labil ya, umur segitu ya. Di situ gue lagi ada acara keluarga. Jadi nikahan ya. Nikahan, kebetulan si om gue ini dapet orang Pandeglang, Banten. Rumahnya kayak ada pendopo di depan. Terus kita pada tidur semua di pendopo itu. Oh, berarti di luar ya? Di luar. Jadi rumahnya sempit ya. Jadi nggak muat keluarga gue untuk masuk ke situ. Singkat cerita emang bapak gue tuh udah wanti-wanti dari rumah. Pokoknya di sono jaga sikap dan lain-lain. Soalnya emang si calon mempelai wanita ini yang tinggal di sono, dia udah bilang sebelumnya harus jaga sikap dan lain-lain, karena gue nggak tahu karena apa dia nggak nyebutin alasannya. Pokoknya ada pantangannya yang harus dijaga. Dan di situ namanya kita rumah kecil, keluarga kita banyak ya, satu bis gede 60 lah. Yang muatan 60, kita bahkan lebih dari itu muatannya. Jadi di situ pas kita sampai, kita langsung naruh barang di pendopo, kita izin mandi. Dan di situ nggak muat kan, karena kamar mandi nggak muat. Jadi gue diantar ke salah satu sungai. Tapi emang kita pingin ke situ, aksesnya tuh hanya bisa lewat si kebun-kebun itu. Kalau kata gue sih kebun tapi menuju ke hutan. Soalnya dia rimbun dan pohonnya udah gede-gede juga sih. Terus gue nggak tahu kenapa 3 kali gue ke situ, gue keterusan sehari bisa berkali-kali ke situ. Gue nggak tahu siapa yang bawa gue di situ, gue sadar nggak sadar. Nah terus singkat cerita gue berkali-kali, kan gue udah berkali-kali ya ke situ ya. Terus gue terakhir ke situ tuh seingat gue itu gue terakhir nyuci Tupperware sama mak gue di kali itu. Dan pada saat gue nyuci Tupperware, pas gue kan nyuci Tupperware ada kejongkok gitu ya. Yeah. Ada satu batu merah. Batu merah. Batunya bagus banget dia mengkilap. Terus yang gue lihat batu itu yang paling kelihatan.
di antara pinggir-pinggir Dari kali yang itu. lain ya? Nah, di situ terus abis itu gue ambil kan batu itu, gue ambil batunya, gue kantongin. Mak gue yang ngeliatin gue ngantongin tuh batu, mak gue nyuruh buang. Ternyata kalau kita sambungin ke kakek-kakek yang setelah itu, setelah gue nggak ada, setelah gue hilang, dia ketemu bokap gue, ternyata batu itu sebenarnya itu dikasih buat gue. Sebenarnya itu cara kita menghargai itu mendingan kita ambil daripada itu dibuang. Karena ngasih ya gitu. Ngasih, istilahnya intinya dia dengan, ngasih dengan cara lain lah. dengan gitu. cara lain. Terus dibuang. Di situ ada jasad gue, cuman gue udah nggak sadar di situ. Gue Itu seingat gue kondisi jam terakhir berapa? itu. Pas nyuci itu. Nyuci itu hampir pengen maghrib sih. Oh, pengen maghrib ya. Pengen maghrib kayak setengah enaman lah, setengah enaman udah rada-rada gelap kan. Pas ngelewatin itunya juga udah rada gelap, balik ke situ udah makin gelap lagi, udah. Besoknya gue sadar sampai siang doang. Siang gue sempet Berarti jadi pas pingsan langsung dibawa ke rumah? nggak, jadi gue sadar gue nggak pingsan, jadi itu tiba-tiba gue nggak ada aja. Jadi gini, gue kan di situ jadi ini ya, jadi kayak palang pintu gitu loh. Oh iya iya. Nah, Pagar pintu. betis lah ya. Pagar betis lah ya. Terus abis itu gue selesai jadi acara itu, karena di situ emang nggak boleh ternyata acara nikahan itu sampai malam, nggak boleh acara-acara pantangannya kayak gitu. itu nggak boleh acara. Nggak boleh, takut ada acara katanya sama- takut ada yang keganggu, kan kita nggak tahu yang keganggu tuh apa Iya. gitu loh. Gue juga kan di situ masih kecil, belum ngerti Nggak- gitu, nggak ngerti apa-apa belum ya. ngerti apa-apa. Terus gue ke ini kan, gue jalan tuh, udah selesai, gue ngapus makeup. Nah, si kamar mandi ini penuh, makanya gue jalan lagi ke kali yang itu. tadi. Kali tadi. Terus gue jalan lagi ke situ. Terus gue ganti baju dan segala macem ya, setengah dua gue jalan lagi ke kali itu. Gue jalan lagi ke kali itu, rame-rame tuh kita tuh pingin ke itu, ke air terjunnya itu. Oh iya. Kita pingin foto-foto. Cuman di situ pada herannya sama gue yang bisa orang-orang yang susah banget ngelawan arus pingin ke air terjun itu, di saat gue yang jalan itu gampang banget, Kak. Oh jadi semua orang tuh nggak bisa ngelewatin air ke Gak air bisa, terjun itu? mereka pada minggir semua, dia jalannya lewat pinggir si kebun-kebun itu. Sedangkan gue bisa lewat tengah. Lewat yang ada arus air. Iya, gue gede gitu ya? lewat tengah. Gue cepet banget jalan, tiba-tiba udah sampai ke air terjun itu. Lu udah ngerasain keanehan itu belum sih pas saat itu? Gue rasa seneng, bahagia, karena gue lihat di kanan kiri tuh serasa banyak orang, banyak yang kayak support gue buat ke situ gitu loh. Oh iya. Kayak ayo lo gitu ke situ gitu kan ya. Ya udah tuh kan di situ gue ya senang-senang aja, dan keluarga gue belum menyadari itu, tapi ada satu orang itu tante gue menyadari itu. Kebetulan tante gue juga ngerti. Oh bisa lah ya. Bisa lah, iya. Nah terus dia pulang duluan. Karena apa? Kalau kata gue salahnya dia ngasih tahu. Dia pulang duluan, dia bilang ke bokap gue kebetulan nggak ikut kan ke kali itu. Dia bilang kayak gini, tolong dong itu anak kamu pingin diambil gitu, ada yang suka tolong pingin diambil tuh anak gitu. Terus pas dia balik lagi, gue udah nggak sadar. Udah nggak ini, udah Setelah nggak sadar. nggak ingetnya pingsan atau apa? Kalau gue ngerasanya tiba-tiba gue nggak hitam semua, Ngeblank nggak aja lama gitu. ya nggak lama ya gue bukan di situ lagi, kayak udah beda tempatnya. Dan akhirnya yang orang lihat jernih itu buat gue keruh, dan ternyata di ujung itu kayak ada rumah, tapi di atas. Gue naik ke atas si air terjun itu, ternyata bukan rumah biasa. Oh berarti kondisinya tetap masih air terjun dan kali itu cuma Tetap, tapi dia ini kan air terjun nih, lurus, sini kebun-kebun. Biasanya tuh di samping kiri itu buat orang-orang yang pengen ke air terjun, lewat situ kebun itu aksesnya. Nah terus dia tuh di samping kanan adanya, di atas samping kanan. Tuh adanya di atas samping kanan kayak ada rumah, tapi gue samperin tuh rumahnya gede banget. Kayak rumahnya bisa dibilang rumah tua tapi kerajaan tua.
tapi itu isinya kayak gue sempat melihat sosok ular. Ular itu yang nemenin gue terus, dan ular itu punya pasukan di belakang. Yang gue lihat asing semua. Orang-orang baru ya? Orang-orang baru. Terus abis itu gue jalan terus ya. Gue kayak gue bingung nih gue di mana gitu loh. Panik juga pasti. Panik juga. Tapi panik gue itu nggak seberapa. Lebih ke gimana ya? Gue lebih ke kayak ini siapa sih yang ngerangkul gue banget gitu loh. Dia kayak seneng, kayak nyambut gue. Kehadiran gue tuh disambut sama mereka tuh, disambut kayak itu si ular itu tuh adanya tuh di depan muka gue persis. Dia yang nemenin gue kemana-mana. Ular itu normal? Maksudnya ular biasa atau enggak? Memang apa tuh? Dia kepalanya manusia, tetap manusia. Kayak jelmaan gitu ya? Dia manusia, dia kepalanya manusia. Gue nggak tahu ekornya sampai mana. Jadi gede, dia panjang. Gue nggak tahu ekornya sampai mana, tapi itu rambutnya keriting. Rambut dia keriting. Itu yang gue inget. Dan dia di samping kanan kirinya tuh kayak ada pasukannya. Tetap manusia pasukannya. Cuman ada satu kayak ular juga. Beda ular dari itu. Beda. Terus gue langsung gue kira kan namanya bocah kan ya. Apaan nih gue kira kan ya. Ya udah kan gue ikut-ikut aja. Ternyata di situ gue udah nggak sadar selama kurang lebih 2 hari, tapi 3 harinya gue sadar, gue ketemu. Sebelum ketemu, jadi lu selama 3 hari itu, lu ngerasain apa gitu? Maksudnya ada interaksi nggak sama? Gini loh, jadi gue di situ ngerasanya bentar. Ngerasanya bentar. Ternyata tuh emang beda ya mungkin ya. Dunia kita sama dunia mereka ya. Gue ngerasanya sebentar doang. Di sini tuh udah 3. Ternyata udah segitu loh gitu. Gue nggak tahu gue pulangnya kapan, tiba-tiba gue udah ada di daerah lain, tiba-tiba gue tuh udah ada di Tasik, tau gak? Gue Safarwadi. Gue ditemuin di situ, di Gua Safarwadi. Gue interaksi sama mereka ya begitu-gitu doang. Ya gimana ya? Maksudnya ada sempet lu nanya atau apa gitu? Enggak, dia nggak nanya. Jadi tuh ular tuh diem aja. Nggak ada komunikasi berarti? Nggak ada. Jadi gini, ada satu yang gue masih pertanyakan sampai saat ini ya. Di saat gue di situ, gue lapar kan ya, gue pengen makan. Tapi hati gue nggak tahu kenapa. Gue nggak pengen makan itu makanan dia. Padahal yang gue liat tuh makanan enak-enak loh gitu, kayak ikan bakar dan segala macem. Itu ada. Makanan normal ya berarti ya? Makanan normal. Pokoknya gue kayak di salah satu istana kan. Terus kayak dia kerajaan gitu kali ya? Iya, pokoknya terus dia ada makanan di meja banyak banget. Untungnya itu gue nggak makan. Terus habis itu gue ketemu. Terus habis itu gue nggak tahu keluarga gue pulang kapan. Ternyata mereka semua udah tahu gue bakal ditemuin di mana. Berarti jadi mereka pulang dari situ langsung ke si Tasik itu. Di Gua Safarwadi gue ketemu. Gua Safarwadi. Jadi semenjak pas lu ngerasain lu dibawa ke dunia lain, keluarga lu udah nyari berarti ya udah cepet nyari, ya? Udah sempet nyari, dan gue juga udah nyerah gitu ya. Tapi bapak gue masih terus nyari gue di mana gue gitu kan. Terus dengan TKT bapak gue kan mungkin ya, bapak gue bolak-balik, bapak gue nemu pencerahan dari si kakek-kakek itu. Bapak gue nggak tahu itu kakek-kakek dari mana. Jadi bapak gue kan nyari gue nih ke si sungai itu, dia ketemu kakek-kakek. Orang atau apa? Orang, berbentuknya orang, tapi kakek-kakek udah tua. Oh ya, kayak kuncen mungkin ya? Mungkin dia bilang, anakmu pasti ketemu, jangan menyerah. Dia cerita dulu tuh di Jakarta pernah orang Jakarta gitu kesini ada yang pernah hilang sampai nggak ketemu. Pokoknya dia ngomong pakai bahasa Jawa yang artinya yang penting anakmu tidak makan makanan dia. Oh, berarti lu keputusan lu untuk tidak makan juga
Iya, tapi hati gue bener nolak itu makanan, walaupun itu menurut gue lapar banget. Rasanya tuh capek, lapar dan lain-lain, gue udah gak bisa, maksudnya gue udah gak bisa kayak banyak omong lah di situ, kayak gue udah lapar, gue udah capek, gue pengen istirahat intinya kayak gitu, tapi gue nggak bisa gitu di situ, gue nggak tenang, lebih ke nggak tenang daripada ketakutan. Gak tenang ini di mana sih, gue pengen balik loh gitu. Jadi gue tapi nggak nemuin jalan balik. Pas lu makan nih, itu tuh ada banyak orang gitu maksudnya? Banyak. Selain ular yang banyak. rambut keriting, banyak. Pengawalnya dan macam-macam ya? Banyak. Di satu meja gitu kali? Banyak, jadi dia rame banget. Serius, itu rame banget. Di situ gue udah bapak gue pulang dari si Pandeglang ke Tasik. Terus bapak gue ikutin tuh apa kata si kakek-kakek itu. Karena bapak gue percaya pasti ada jalan keluarnya gitu. Pasti gue ketemu gitu. Namanya bapak ya punya itulah, punya insting buat anaknya kan ya. Kuat kan. Apalagi gue perempuan. Jadi bapak gue sempat nyari kemana, ke sono bolak-balik. Bahkan bapak gue nyari ke daerah lain. Ujung-ujungnya bapak gue pengen ngikutin tuh apa kata si kakek-kakek itu. Jadi bapak gue itu bisa dibilang kuat juga agamanya. Dan bapak gue juga bisa ngelihat yang hal kayak gitu. Ngerti lah ya. Ngerti. Bapak gue perasaannya tuh kuat banget. Jadi ke Tasik ini, ke Gua Safarwadi ini, sebenarnya bapak gue itu cuman pengen ziarah sih, pulang dari situ emang sekeluarga, emang banyakan, tapi yang masuk ke goanya itu cuman bokap gue sama satu kakaknya ayah gue yang gue panggil ayah. Ya itu dia berdua masuk situ, ternyata gue ketemu di situ, ketemu jalannya. Di situ keluarga gue katanya ya udah ada yang kesurupannya itu Vina gini, dia udah ngaco. Dan udah kayak gimana ya, di mobil juga dia udah nyebut-nyebutin nama gue, itu diambil gitu, tuh anak diambil gitu. Oh di perjalanan tuh udah kesurupan gitu ya? Udah ya, terus di mobil bis itu udah pada panik semua kan ya. Tapi kita tetep kan, bapak gue bilang jalan, tapi kita mampir nih gitu. Mampir, gue ketemu, gue sadar-sadar di situ, terus gue diceritain semuanya. Dan gue sempat disalahin juga sama keluarga gue. Karena mungkin ini gini ya, keluarga gue tuh nganggapnya ini kelalaian gue. Iya, teledor kayaknya, lu ngapain ke situ terus, jadi kan lu didemenin kan sama dia gini. Iya, karena lu sering banget kan, maksudnya dari pas mulai ke Pandeglang itu lu beberapa kali ke situ kan ya? Karena gue orangnya gerahan, itu aja. Mandi terus ya? Mandi terus ya, karena gue orangnya gerahan, gue mandi terus juga gimana ya, gue seneng gitu, bagus gitu suasananya kan, ternyata ada itulah. Ada something ya. Yang gua ini maksudnya yang belum gua tahu tuh, pas lu keluar maksudnya pas lu ketemu, yang lu rasain apa gitu, maksudnya capek badan gue. Bukan, lu bisa keluar dari dunia itu gimana caranya? Gak tahu, tiba-tiba gue di situ gelap aja, terus kayak ada yang narik tangan gue, udah. Oh, gelap. Setelah lu memutuskan tidak makan, gelap. Iya, jadi gimana ya, gue capeknya gini loh, tiba-tiba dia tarik-tarikan aja gitu sama gue. Gue juga bingung tarik-tarikannya gimana. Gue juga ngerasain kayak ada yang narik gue ke sini, ada yang narik ke situ. Dan itu si ular ini sempat dia tuh nangis sebelum gue pergi. Ular yang keriting ini. Ular yang keriting ini yang gede banget. Waktu gue nggak tahu dia nangis kenapa, tiba-tiba gue gelap, terus gue udah nggak ada di situ. Tiba-tiba lu sadar udah diketemuin sama orang tua. Udah ada bapak gue. Dan gue baru sadar itu gue habis hilang. Gila sih. Gila, sumpah. Tapi pas ketemu lu udah kondisi udah normal apa masih capek bingung? Banget sih. Gue bingung, gue cuma bisa bengong doang. Gue habis dari mana? Gue sama siapa tadi? Terus kenapa gue dari tadi pengen pulang tuh gue gak bisa. Baru sekarang gue bisa pulang. Itu gue bingung banget. Sebenarnya kan jarak Pandeglang ke Tasik tuh jauh banget. Ya Pandeglang ya Banten kan, Tasik Jawa Barat kan ya. Satu mungkin pertanyaan dari gue, lu semenjak kejadian itu sempat ke tempat itu lagi nggak sih? Maksudnya ke sungai itu lagi nggak sih? Nggak pernah. Jadi gue abis dari situ lebih seringnya ke itunya sih, ke Gua Safarwadinya itu, karena gue ziarah. Ke yang ditemuin itu. Iya, yang ditemuin itu. Kalau ke situnya gue nggak pernah. Nggak berani juga, gue udah trauma takut juga banget sih, ya. Iya.
gue udah nggak berani. Dulu gue pernah diajakin tuh berapa tahun ya, abis gue hilang 2 tahun lagi kemudian gitu. Kemudian gue diajakin, ayo sini gitu, ikut ke kampung main. Enggak, gue nggak mau. Itu kebayang banget, gempar banget seluruh Nggak warga mau, ya. gue nggak Keluarga pasti pada panik. Tapi kita nggak bilang ke warga. Oh, nggak bilang malah. Makanya Cuma bapak keluarga aja gue yang tahu. bingung, itu kakek-kakek kenapa bisa ada kan ya. Serem juga Mungkin tuh. salah satu petunjuk ya, mungkin Iya, petunjuk. buat nemuin lu gitu ya. Iya. Lu ada pesan nggak sih buat balad-balad yang di sana ketika ke tempat-tempat yang baru atau daerah-daerah baru gitu? Oke. Pesan gue gini, Allah menciptakan manusia dan jin ya. Dimanapun kita berada, harus hati-hati, jaga sikap. Gitu. Ternyata mungkin nggak cuman gue doang ya yang yang pernah ngerasain itu. Banyak juga kan kita lihat, kita dengar di berita maupun di mana. Intinya kita harus jaga sikap dimanapun kita berada, karena nggak cuma manusia yang hidup di sini. Betul. Tuh. Gue garis bawahin sih, memang kita diciptakan di sini kan bukan hanya cuma manusia ya. Ada makhluk-makhluk lain, entitas lain yang berdampingan sama kita gitu. Jadi apapun perilaku kita, sikap kita ya tetap harus dijaga meskipun di daerah itu tidak ada siapapun gitu ya. Kita kan nggak tahu. Kita gitu. juga nggak tahu gitu. Ya, kita harus etikanya harus dijaga sih. Suka nggak suka gitu kan ya. Kita kan nggak tahu dia sukanya apa. Betul. Tiba-tiba dia suka sama kita atau dia nggak suka, mungkin lebih parah. Satu gitu pertanyaan kan. lagi mungkin, batu yang tadi lu temuin kemana? Udah disimpan sama bokap gue. Ternyata itu batu diambil lagi. Jadi kakek-kakek itu juga nyuruh bokap gue ngambil batu itu lagi. Oh, berarti batunya sekarang ada di bokap? Ada di bokap. Karena Ada di batu bokap. itu kalau kata Irfan ya, tim CDN juga, memang batu tuh kan jodoh-jodohan ya. Kalau memang nggak suka sama orangnya, pasti dia hilang sendiri gitu. Kalau Tapi masih ada, sampai sekarang masih ada, berarti jodohnya Masih ada. bokap lu sih. Masih ada. Sempat gue jadiin cincin loh, tapi gue nggak pakai. Karena Panas gue kalau pakai cincin itu. karena trauma juga, inget lagi ya. Bener ya, bener. Oke, Balad Cerita di Luar, mungkin banyak hal yang bisa kita ambil dari cerita Vina ya. Karena memang kejadian seperti itu memang banyak dialamin. Gue pernah dengar beberapa kejadian yang sama, hilang ternyata menurut yang orang yang hilang itu sebentar, ternyata yang nyari udah berapa hari gitu. Dan terima kasih buat Vina ya. Semoga kita bisa ada setelah itu lu ada ngalamin kejadian aneh gak sih setelah kejadian itu? Pernah sih. Oh, ada ya? Ada. Oke. Balad Cerita di Luar, nanti kita bakal kupas lagi nih. Jadi setelah Vina kejadian itu bakal ada cerita-cerita mistis juga yang dialamin Vina yang bakal diceritain lagi di Cerita di Luar. Terima kasih Vina. Oke, IG-nya sama-sama. apa? Normal. Vina Nurhasna, FFINANURHASN. SN Enggak, doang. SN doang, A-nya SN enggak. doang. Nanti kita cantumin di sini, bisa silaturahmi ke Kakak Vina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.